tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan, Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh berkumpul kembali di dalam rumah-Mu ya Tuhan, dengan satu tujuan, yaitu kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami ya Tuhan, biarlah ada pujian yang keluar dari lidah bibir mulut kami ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, sebagai korban syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa minta ya Tuhan lawatan Allah, setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Engkau menguasai hati dan pikiran kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dan kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Yesus Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu, berikan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidup dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku dan aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Sama orang jemaat Tuhan, bangkit berdiri. Kini Kau pegang hidup dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
never leaves me, and you'll never forsake me. Your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, hallelujah, hallelujah, Tuhan, hallelujah. Kami angkat tangan kami bawa hidup kami di hadapan-Mu, sebab Engkau layak dipuji. Oh, Kristus, 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 Engkau setia. Haleluya, 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 segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau hadir di setiap langkah. Oh, ku aman di dalam hadirat. Kau buktikan, oh, kami angkat tangan kami, kan ku angkat tinggi tanganku. Oh, selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau melawat setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya Kau berkata di atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Lawat kami lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih setia-Mu ya Tuhan selalu ada bagi kami. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kepada
majikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat kita. Kasih setiamu nyata bagiku, yes. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Mari lompat buat Tuhan, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, nyata sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Haleluya. Saya melihat jemaat Tuhan di tempat ini sungguh sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita boleh melihat dan merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Dan saya terus berdoa supaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan itu terus bekerja dalam hidup kita. Bukan hanya seminggu sekali, tetapi setiap hari. Setiap waktu kita ada di dalam perkenanan Tuhan, dalam tuntunannya Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam kesempatan hari ini, dalam minggu kedua, saya memberikan tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, yaitu iman di dalam bekerja, saudara.
Di minggu yang lalu saya memberitakan firman Tuhan, saya memberikan tema iman dalam keluarga, dan di hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, iman di dalam bekerja, saudara. Saudaraku yang terkasih, setiap kita diizinkan Tuhan bekerja, saudara. Setiap kita dipakai Tuhan atau diciptakan bahkan, saudaraku, untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita melihat dari perjanjian lama, awal mula ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia dengan tujuan mengusahakan, memelihara semua apa yang diciptakan oleh Allah. Dengan kata lain, saudaraku, kita manusia diciptakan oleh Allah dengan satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan dengan cara mengusahakan bekerja untuk merawat apa yang Tuhan sudah ciptakan. Karena itu, saudaraku, di dalam kesempatan hari ini saya mengambil satu tema yang bagi saya adalah ini sangat relevan bagi setiap kita. Tidak melihat muda atau tua, tidak melihat perempuan atau laki-laki, tidak melihat latar belakang. Kita semua diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan bagi nama Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat 23. Baik. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, saya ingin mengajak setiap kita terlebih dahulu melihat ketika itu Tuhan Allah berkata kepada Adam untuk melakukan dan memelihara, mengusahakan apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam 6 hari pekerjaan Tuhan. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, Allah beristirahat. Dan semua yang diciptakan oleh Allah itu, saudaraku, dipelihara dan diusahakan oleh manusia. Saudaraku, kerja sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa merupakan suatu kegiatan yang sungguh sangat menyenangkan, saudara. Saya mau ulangi sekali lagi bahwa bekerja sebelum kejatuhan Adam, sebelum kejatuhan manusia ke dalam satu dosa, kerja merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan, saudara. Suatu kegiatan yang menarik, saudara. Suatu pekerjaan yang penuh dengan sukacita, saudara. Ya, Adam bekerja dengan sukacita. Ya. Adam bekerja dengan giat. Karena sesuatu yang menyenangkan bagi Adam untuk bekerja, saudara. Namun, saudaraku, suatu ketika pada waktu itu Adam masuk atau jatuh ke dalam satu pencobaan dosa. Ketika Adam melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan, saudara. Sehingga Adam dikatakan kehilangan kemuliaan Allah, saudara. Sehingga dikatakan, saudara, hubungan antara Adam, manusia itu, beserta dengan Hawa, bersama dengan Tuhan yang tadinya bersama-sama, pada waktu itu menjadi jauh, saudara. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang Tuhan rencanakan tiba-tiba rusak, saudara. Disitulah, saudaraku, saya mau katakan bahwa kerja menjadi sesuatu yang tidak lagi menyenangkan.
Sesudah kejatuhan Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh ke dalam dosa, saudaraku, kata kerja, kata bekerja, saudaraku, menjadi sesuatu yang tidak mengenakan, saudaraku. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, saudaraku. Karena manusia telah jauh daripada Allah, saudaraku. Karena manusia tidak lagi mempunyai hubungan yang dekat. Karena manusia tidak lagi mempunyai hubungan yang erat dengan Allah itu sendiri. Karena itu saudara dikatakan, mari kita lihat di dalam Kejadian 3. Kejadian 3 ayatnya yang ke-16 dikatakan seperti ini, saudara. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat selanjutnya dikatakan seperti ini, saudaraku. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah, saudaraku lihat, perhatikan ini, dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Cukup. Kembali lagi ke poin. Saudaraku yang terkasih, pada waktu Adam manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, saudara, manusia harus bersusah payah. Manusia harus berjerih lelah untuk mendapatkan rezeki, saudara. Sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa sungguh bersuka cita saat dia bekerja, tidak ada masalah, dan sungguh-sungguh bersuka cita, senang, saudara. Tidak harus bersusah payah, tidak harus berjerih lelah. Tapi ketika masuk ke dalam pencobaan, masuk ke dalam dosa, saudaraku, lihat kehilangan kemuliaan Allah dan manusia harus berjerih lelah untuk mendapatkan rezeki. Dia harus mengolah tanah, saudaraku ya. Diolah dulu tanahnya. Mungkin sebelum Adam dan Hawa ke dalam dosa, saudaraku, dia tidak harus mengolah tanah, dia tidak harus mencangkul, dia tidak harus menanam benih. Allah telah menyediakan semuanya. Allah telah menumbuhkan semuanya dan buah-buahnya segar, penuh, dan Hawa Adam tinggal menikmatinya, saudara. Ketika jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa harus berjerih lelah, saudaraku. Sampai siang, hari, dan malam. Selama 24 jam kadang-kadang kita harus bekerja tanpa lelah, saudaraku. Kenapa Bapak Ibu? Karena sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Manusia harus berjerih lelah untuk mendapatkan rezeki. Karena itu saudaraku, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa pekerjaan itu yang pertama menjadi beban, saudaraku. Mau kerja, ingat, aduh capeknya nanti kerja, aduh beban berat, aduh nanti gimana, bosnya nanti ngomel-ngomel, nanti pekerjaannya ditambah lagi, ditumpuk lagi, yang satu belum beres, tambah lagi pekerjaannya, saudaraku. Benar gak Bapak Ibu? Sehingga kata kerja menjadi suatu beban bagi setiap kita, saudaraku. Yang kedua, pekerjaan juga bisa menjadi berhala, saudara. Pekerjaan yang kita lakoni sekarang bisa juga jadi berhala, saudaraku. Kalau kehidupan kita dengan kita tujukan dengan satu tujuan, yaitu hanya untuk bekerja, maka kita menjadikan pekerjaan itu sebagai berhala dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku, kita harus berhati-hati bahwa pekerjaan yang kita lakoni sekarang atas kehendak Tuhan, atas berkat, tetapi jangan jadikan itu berhala atas hidup kita, saya dan saudara. Karena kita harus tetap menyembah Allah Sang Pemberi berkat, bukan menyembah berkatnya. Karena itu saudaraku, kerja juga yang kedua bisa menjadi berhala bagi setiap kita.
Kalau kita tujukan tujuan kita, visi kita, pencapaian kita, semuanya kita tujukan kepada pekerjaan. Kita tidak lagi ingat Tuhan, kita tidak lagi menyenangkan Tuhan, kita tidak lagi menyenangkan apa yang Tuhan mau. Saudaraku, saya mau katakan, sesungguhnya kita sedang menjadikan berhala di dalam pekerjaan. Yang ketiga, saudara, bisa juga menjadi kemalasan. Ya, yang ini berhala, yang sebelah sini, kalau sayap kanan berhala, kalau sayap kiri menjadi malas, saudaraku. Aduh, malas mau kerja malas, mau lakukan ini malas, mau lakukan itu malas, karena dia berpikir, aduh, nanti tantangannya berat, nanti tantangannya banyak, malas. Ya, jadi saudaraku, orang itu menjadi malas, saudara. Nah, saudaraku, lihat bahwa setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, kerja menjadi sesuatu yang tidak lagi menyenangkan. Berat, menjadi berhala, bahkan bisa menjadi malas, saudara. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Yesus Kristus hadir, ketika Tuhan Yesus turun ke dunia ini, Allah menciptakan, Allah mengadakan sesuatu yang baru. Yesus mengadakan sesuatu yang indah di dalam kata bekerja. Ketika Yesus hadir 2000 tahun yang lampau, ketika penyelamatan itu terjadi atas kehendak Yesus, atas kehendak Allah Bapa melalui Yesus, maka saudaraku, kata kerja atau pekerjaan yang kita lakoni bukan lagi menjadi beban, bukan lagi menjadi berhala, bukan lagi alasan untuk kita malas, tetapi menjadi alat berkatnya Tuhan untuk memberkati setiap kita. Yang percaya dengan saya katakan amin. Saudaraku yang terkasih, ketika Yesus hadir 2000 tahun yang lampau, saudara, Yesus mengubah semuanya itu. Karena ketika Yesus hadir, maka hubungan kita dengan Allah menjadi satu kembali. Kita dipersatukan kembali, saudaraku. Kemuliaan Allah itu menjadi milik kita kembali, saudaraku. Kita memperoleh kekuatannya lagi, kita memperoleh kemuliaannya lagi melalui Yesus Kristus. Saudaraku, kita lihat di dalam 1 Tesalonika, ayatnya yang keempat, 11. Di dalam 1 Tesalonika 4 dikatakan sebagai begini. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika itu Yesus Kristus memulihkan keadaan, saudara. Memulihkan keadaan, saudara. Kata kerja menjadi alat berkatnya Tuhan untuk setiap kita. Saudaraku, Allah menghendaki setiap kita untuk bekerja. Sekarang kita mau melihat lagi lebih jauh, saudara. Yesus bekerja sebagai apa, Bapak Ibu? Di restoran yang bonafit, apakah Yesus bekerja di sebuah pilot? Pada waktu itu memang belum ada pesawat, saudaraku ya. Apakah Tuhan Yesus mungkin duduk di dalam kerajaan, dia menjadi sebuah atau seorang yang mengurusi atau memerintah kerajaan yang mewah? Tidak, saudara. Saudaraku lihat di sini. Yesus bekerja sebagai tukang kayu, saudara. Ya, tukang kayu, saudara. Coba perhatikan. Dan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat sederhana, saudaraku.
Sampai-sampai ketika Tuhan Yesus berkhotbah pada waktu itu di dalam sinagog, saudaraku. Ketika itu orang-orang heran, wih, hebat banget nih orang. Benar banget nih kuasanya. Benar banget nih apa yang dikatakan. Tapi ada orang di belakang berkata seperti ini, saudara. Tunggu dulu. Bukankah dia ini seorang anak tukang kayu? Ketika itu juga orang-orang mulai lagi beralih dan menjadi benci kepada dia. Hebat sih, boleh hebat, tapi pekerjaannya tukang kayu katanya. Enggak. Akhirnya mereka menolak Yesus, saudara. Saudaraku, saya mau katakan Yesus mengubah segalanya. Yesus menunjukkan bahwa lihat, aku bekerja. Tuhan Yesus bekerja sebagai tukang kayu, saudara. Yang tidak dipandang oleh banyak orang. Yang kedua, Rasul Paulus bekerja sebagai tukang tenda, saudaraku. Pembuat kemah, saudaraku. Tahu Bapak Ibu kemah? Kalau kita mau camping, ada tendanya. Atau ketika orang berteduh, saudaraku, tenda, saudaraku. Rasul Paulus membuat tenda, saudaraku. Untuk apa? Menghidupi keluarga, bukan keluarga, menghidupi pelayanannya, penginjilannya, saudara. Nah, saudaraku, saya mau katakan begini, saudara. Bahwa bekerja, kita tidak bisa mengharapkan pekerjaan yang apa yang kita inginkan, apa yang kita impi-impikan. Kalau kita bekerja sampai di situ, puji Tuhan. Tapi saudaraku, ada banyak orang yang menjadi berhenti untuk bertindak. Kenapa? Karena dia berkata, itu bukan pekerjaan saya. Itu bukan keinginan saya. Itu bukan apa yang saya harapkan. Ternyata saudaraku, setelah diteliti, bukan itu alasan sebenarnya. Alasan yang sebenarnya adalah gengsi, saudara. Benar atau benar? Benar atau tidak, saudaraku? Gengsi, itu aja masalah. Aduh, gengsi lah kalau saya kerjanya seperti ini. Kalau saya bekerja seperti itu, gengsi dong. Nanti orang lihat pandang saya seperti apa dong? Derajat saya di mana dong? Saudaraku, Yesus memberikan kita contoh. Jadi seorang tukang kayu yang sangat sederhana. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang tuanya yaitu Yusuf juga bekerja sebagai tukang kayu. Dia meneruskan. Dia bekerja. Saudaraku, sering kali ya banyak peluang dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah sediakan. Tapi kita sia-siakan, saudara. Ya, saudaraku, mari bahwa Tuhan Allah inginkan setiap kita bekerja. Satu, gak usah yang melihat bagaimana orang memandang kita. Lalu saudaraku yang terkasih, bekerjalah pekerjaan yang jujur, halal, tidak merugikan orang lain. Walaupun pekerjaan itu dianggap orang lain rendah, saudaraku, ingat Yesus. Ingatlah Yesus ketika engkau direndahkan. Ingatlah Yesus yang Tuhan sendiri, yang Allah sendiri yang memiliki semua kekayaan di bumi ini. Dia bekerja sebagai tukang kayu yang sangat sederhana. Aku lihat. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kita bekerja di dalam Tuhan, ketika kita beriman, bekerja di dalam Tuhan, pekerjaan kita itu bukan dilihat apa yang kita kerjakan. Saya mau katakan begini, saudaraku. Kalau saudara bekerja di satu perusahaan yang bonafit,
dibandingkan di satu tempat pekerjaan yang kelihatannya tidak bagus, tetapi pekerjaan di sini dompetnya tipis, tapi pekerjaan yang di sebelah sini yang sepertinya tidak bagus, tapi dompetnya tebal. Bapak Ibu pilih yang mana sebenarnya? Dompet tebal atau dompet tipis? Haleluya. Bapak Ibu kok luar biasa ya. Tahu apa ini yang dipikirkan oleh setiap orang ya. Luar biasa. Ya. Ya pasti kita inginnya dompetnya yang tebal. Karena untuk bisa menghidupi banyak orang, bisa memberkati banyak orang. Saudaraku, percuma kalau kita kerja di tempat yang bonafit, ya, tetapi toh tidak mencukupi kebutuhan kita. Ya. Ngutang tetap ngutang. Kekurangan tetap kekurangan. Tapi kalau saudara kerja bisnis yang halal, yang tidak dipandang oleh orang lain, yang luar biasa, yang sukses, tapi saudara bisa menghidupi banyak orang, bisa tidak menjadi beban, tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang, saudaraku lebih baik kerjakan itu. Buatlah itu sukses. Sebab di tangan Tuhan, setiap pekerjaan yang ada di dalam umat Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan, Tuhan akan buatnya berhasil. Amin enggak? Amin, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, bahwa orang yang beriman itu dapat dibuktikan dari perbuatan dan pekerjaannya yang baik, kualitas pekerjaannya yang baik, saudaraku. Kalau kita benar-benar beriman kepada Tuhan, maka setiap pekerjaan yang kita lakukan mengandung kualitas yang baik, saudara. Kita tidak bisa berkata, Tuhan aku beriman kepadamu, tetapi kita asal-asalan kerja. Tidak bisa, saudara. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sehingga iman di dalam pekerjaan saudaraku harus dibuktikan, harus dibarengi dengan kualitas pekerjaan yang baik. Kita nggak bisa asal-asalan, saudara. Dan ini dibuktikan oleh Yesus. Tiap pekerjaan oleh Yesus yang dilakukan oleh Yesus, tidak ada orang yang komplain. Yang komplain hanya, saudaraku, bahwa derajat orang yang bekerja sebagai tukang kayu itu adalah derajat yang rendah. Tapi Tuhan Yesus tidak melihat. Yesus melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, ada juga yang kehilangan pekerjaannya, saudara. Orangnya sudah gigih, sudah rajin bekerja, sudah excellent bekerja, saudaraku. Tapi saudaraku, ada juga yang kehilangan pekerjaannya, yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dia bekerja, dia harus pergi bukan karena keinginannya, karena keadaan, saudaraku. Ada juga yang seperti ini. Saudaraku, dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 18 sampai 21, dikatakan seperti ini. Mazmur. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Saudaraku lihat. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sehingga saya mau katakan begini, saudara. Walaupun kalau kita, saudaraku, anak-anak terang, kalau kita ini anak-anak benar, kalau kita ini anak-anak Tuhan, maka setiap milik pusaka kita tidak akan pernah hilang, saudara. Milik pusaka kita tidak akan pernah hilang, apapun yang terjadi.
Firman Tuhan berkata, dan hari-harimu adalah hari-hari yang kenyang. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, saudara. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas hidup kita, percayalah bahwa semuanya itu ada di dalam kehendak dan rencananya Tuhan. Kalau akhir-akhir ini engkau sedang mencari pekerjaan, percayalah ketika engkau bekerja, ketika engkau percaya, berdoa kepada Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepada Dia. Saudaraku, ikut Yesus, ngeri-ngeri sedap. Ya, ikut Yesus, ngeri-ngeri sedap. Kadang Tuhan bawa ke atas, kadang Tuhan bawa ke bawah, kadang Tuhan bawa ke bukit, kadang Tuhan bawa ke dalam lembah. Tapi Daud berkata, ketika aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Saudaraku, ada sebuah kesaksian. Suatu ketika, ini saya meminjam kesaksian seorang gembala MDC di, kalau nggak salah di Siantar, Pak Rudin, Pak Felix pasti tahu, Pak Rudin Arwan. Saudaraku, ketika Pak Rudin ini belum mengambil satu keputusan menjadi seorang gembala full time, dia bekerja menjadi seorang PNS, pegawai negeri sipil. Dia sudah mempunyai penghasilan. Pada waktu itu dia belum bekerja full time menggembalakan di satu gereja. Pada waktu itu saudaraku, dia dipanggil untuk melayani. Pada waktu itu saudaraku, dia merasa bahwa dia mempunyai panggilan yang tetap untuk menjadi seorang hamba Tuhan secara full time. Dia mulai bercerita kepada istrinya. Akhirnya istrinya oke, setuju. Namun ketika bapak ini bercerita kepada mertuanya, wah, mereka mendapatkan penolakan yang sangat luar biasa. Mereka berkata, kenapa kau tinggalkan PNS-mu itu, katanya. Mau kasih makan apa anakku? Dalam hatinya, ya kasih makan nasi lah, masa kasih makan batu, katanya. Tapi mertuanya ini sangat marah, saudara. Seperti keputusan yang bodoh, seperti keputusan yang tidak masuk di akal, tidak bisa diterima, saudara. Tapi karena bapak ini bersikeras dan menetapkan hatinya untuk tetap menjadi seorang full time, menggembalakan di satu gereja lokal, saudaraku, akhirnya mereka tetap meninggalkan itu. Mereka melayani, mereka menggembalakan, ya. Mereka melayani, mereka menggembalakan. Satu kesaksian yang dia katakan kepada setiap kami pada waktu itu dalam ibadah. Satu ketika, ada seorang jemaat yang berkata seperti ini kepada dia, Pak, bisa nggak datang ke rumah saya? Ada apa, Bu? Oh, datang aja, Pak. Datanglah dia. Lalu jemaat ini berkata seperti ini, Pak, saya mau kasih rumah buat Bapak. Hah? Saya mau kasih rumah buat Bapak. Kata. Itu kagetnya luar biasa Bapak itu pada waktu itu, saudara. Akhirnya pulanglah Bapak itu, dan dia menunggu janji itu direalisasikan. Dia teleponlah setelah beberapa hari, dia teleponlah sejemaat ini. Bagaimana Bu tentang itu? Ya, dia berkata begini, ya kan kita harus ingatkan Bapak Ibu, katanya. Karena Tuhan memang mengingat, tapi belum tentu manusia mengingat, katanya. Nah, mana tahu nanti orang itu lupa dengan janji-janjinya. Jadi dia harus ingatkan kembali, katanya, saudaraku, ya. Saudaraku yang terkasih, bahwa orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, dimanapun dia berada, sepanjang hidupnya melekat kepada Tuhan, saya mau katakan dan saya mau pastikan, milik pusakanya tidak akan hilang.
milik pusakanya tidak akan hilang. Jangan khawatir, saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepada Dia. Dan hari-harimu adalah hari-hari yang kenyang. Tuhan yang memelihara engkau. Dulu aku muda dan sekarang aku tua. Aku tidak pernah melihat orang yang benar kekurangan. Mari imani perkataan ini. Melekat kepada Dia. Bertumbuh di dalam Dia. Dan berbuah lebat di dalam Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapak terima kasih Tuhan untuk pagi menjelang siang hari ini. Engkau baik. Engkau menyediakan setiap apa yang kami perlukan. Untuk ibadah yang Tuhan kasihi, yang Tuhan berkati pada hari ini, kami mengucap syukur untuk jemaat-jemaat Tuhan yang boleh hadir. Dan juga yang mungkin nanti mengikuti secara online. Tuhan memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita. Diberkatilah setiap kita, pribadi lepas pribadi, dalam setiap kerinduan hatinya. Tuhan memberkati engkau secara kasih Tuhan yang mendalam untukmu. Apa yang menjadi keinginan, kerinduan yang ada dalam relung hatimu, Tuhan akan menjawabnya. Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi. Diberkatilah anggota keluargamu, suami, istri, anak-anak, bahkan cucu. Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera, kesehatan dan kelimpahan, penyertaan, perlindungan daripada Tuhan. Diberkatilah setiap usahamu yang engkau kerjakan. Jangan pandang secara manusia, tapi pandanglah kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan teladan bagi setiap kita. Diberkatilah dengan Roh Kudus yang akan menyertai engkau. Terimalah berkat ini dan pulanglah. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa Surgawi, dalam Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan oleh Roh Kudus yang akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita katakan, amin.